Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elif Kristinawati akan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama ini ada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber hukum serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Contohnya sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 80, "May yutingi rasul faqad ata Allah", yang artinya barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Ayat tersebut menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syara. Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji atau perikatan dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba. Yang kedua ini ada as-sunnah. As-sunnah itu sering disebut juga al-hadis, mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, dan dasar pokok as-sunnah yaitu surah An-Nisa ayat ke-59. Seperti dalam masalah muamalah, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji atau perikatan. Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini as-sunnah berperan untuk menjelaskannya. Yang ketiga ini ada ijtihad. Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surah Asy-Syura ayat ke-38. Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya yaitu cara mendapatkan hak milik atas harta benda, penegasan tentang fungsi hak milik, dan kewajiban membelanjakan harta benda. Yang keempat ini ada ijma'. Ijma' ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas atau Al-Quran dan hadis. Dasar ditetapkannya ijma' sebagai hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah yaitu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 115, yang artinya, "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat ia kembali." Yang terakhir ini ada kias. Kias adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut ilat. Kias merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', yaitu surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Dan contoh kias itu menentukan hukum halal haram dari narkotika. Contohnya, narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.